Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazmi Nur Alifa dengan NIM 2008742 dari MRL 2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara pembuatan peta menggunakan aplikasi ArcGIS, khususnya peta penggunaan lahan. Nah, langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita harus menambahkan file JPEG terlebih dahulu yang sudah dihubungkan dengan aplikasi ArcGIS. Saya memilih kota Makassar lagi sebagai wilayah yang akan dijadikan peta. Kita tunggu. Nah, oke. Setelah gambarnya muncul, jangan lupa kita untuk mengganti projected coordinate sistemnya di data frame properties. Kita pilih UTM, kemudian pilih yang WGS 1984, lalu pilih zona selatan, dan kita pilih zona 50 karena kota Makassar berada di zona 50. Oke. Nah, seperti biasa ini udah berubah jadi meters ya. Lalu, langkah berikutnya kita akan menggeoreferensi petanya. Iya, kita bisa zoom terlebih dahulu ya, biar kelihatan titik-titik koordinatnya. Nah, sama seperti peta kemarin, ini titik satunya itu terhalang oleh pulau-pulau kecil di kota Makassar. Namun kita bisa kira-kira aja di mana titik pertemuannya. Saya juga sudah menuliskan titik-titik koordinatnya di notepad, jadi nanti tinggal masukin aja dan kita bisa mengikat petanya atau menggeoreferensi petanya. Mungkin nanti di videonya akan saya percepat. Nah, oke, setelah kita mengikat titik-titiknya, kemudian kita update georeferencing terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buat folder baru untuk membuat digitasi dari petanya. Kita bikin folder SHP. Setelah itu kita bikin lagi folder baru di SHP-nya, yaitu kawasan, karena ini merupakan peta penggunaan lahan, jadi kita beri nama kawasan aja. Setelah itu, baru kita bikin new shapefile. Karena kita akan mendigitasi bagian terluarnya terlebih dahulu, maka kita pilih yang tipenya itu polygon. Oh, ini lupa, belum diganti namanya. Kita kasih nama kawasan aja. Setelah itu kita pilih yang jenis polygon. Jangan lupa untuk mengganti projected coordinate sistemnya. Seperti biasa kita pilih yang UTM, kemudian pilih yang WGS 1984, pilih zona selatan, dan pilih yang zona ke-50. Oke, setelah beres kita mulai start editing terlebih dahulu untuk kemudian mendigitasi. Ini loading ya, kita tunggu dulu. Lumayan lama ya. Nah, kalau udah kita ke create features, kemudian pilih kawasan dan pilih polygon, baru kita bisa mulai mendigitasi. Nah, oke, nanti saya akan percepat aja videonya karena di sini juga sedang azan. Nah, oke, ini hasil digitasinya. Tadi proses digitasinya saya cut aja untuk mempersingkat waktu. Kemudian jangan lupa ganti warnanya jadi hollow agar lebih kelihatan. Dan outline-nya kita ganti serta tebalkan. Oke, kita coba unselect dulu. Nah, udah kuning ya. Setelah itu kita select kembali dan kita mulai potong petanya. Kita klik cut polygon tool. Kemudian kita potong setiap bagian dengan penggunaan lahan yang berbeda pada setiap kawasannya. Dan jangan lupa saat kita memotong itu
harus dalam keadaan terselect dan dimulai dari luar. Kemudian kita nanti akhiri juga dengan klik 2 kali di luar bagian wilayah yang akan dipotong. Nah, nanti di videonya akan saya percepat juga dan mungkin akan saya cut untuk mempersingkat waktu seperti video sebelumnya. Nah, oke, ini hasil dari pemotongan setiap bagian kawasan ya. Kita save edit terlebih dahulu, kemudian stop editing. Dan berikutnya kita akan membuat nama setiap kawasannya. Seperti biasa, open attribute table, kemudian add field lagi. Kita kasih nama P lahan dan pilih yang teks. Oke. Nah, pada saat penamaan ini tentunya berbeda dengan kawasan administrasi ya, karena ini banyak, kita bisa select setiap kawasan yang sama dengan sambil menekan tombol shift. Nah, kita select kawasan yang sama. Oke, kalau udah, kita bisa cek lagi apakah masih ada yang belum. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau udah, kita klik kanan lagi, open attribute table, dan klik kanan di P lahan, lalu pilih yang field calculator. Setelah itu kita ketikkan nama kawasannya. Kita ketik menggunakan tanda petik, dan setelah itu kita klik OK. Nah, ini langsung dengan sendirinya terisi ya, tanpa harus kita isi satu-satu. Kemudian berikutnya juga lakukan hal yang sama pada setiap kawasan. Nah, nanti di videonya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Di videonya saya percepat aja. Kalau sudah terisi semua, langkah berikutnya kita akan menambahkan label atau singkatan. Caranya kita tambahkan kolom baru, kita add field lagi, kemudian kasih nama label. Setelah itu pilih yang teks. Oke, kalau udah kita cek dulu ya ke pinggir, udah ada belum? Oke, udah ada. Kita bisa select by attribute, kemudian klik 2 kali yang P lahan, kemudian klik sama dengan, lalu get unique values, dan kita pilih yang misalnya pemukiman. Oke, setelah di-apply, kita field calculator kembali, dan ketikkan nama singkatannya, misalkan pemukiman itu PM. Jangan lupa juga pakai tanda petik. Nah, oke. Nah, udah muncul ya pemukiman. Lalu berikutnya kita lakukan hal yang sama pada kawasan lain. Seperti biasa, nanti akan saya percepat.
Nah, oke, kalau semua label sudah terisi, kita bisa start editing dulu untuk memberikan warna. Caranya klik kanan di kawasan, kemudian pilih yang properties. Oke, tunggu ini loading. Kita pilih yang simbologi, kemudian pilih yang kategoris, lalu ganti dulu jadi perlahan dan add all values. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, udah muncul ya. Selain warna, kita juga bisa tampilkan label yang sudah kita buat tadi. Caranya sama, kita klik kanan di kawasan, kemudian pilih yang properties. Lalu kita pilih yang label, mana ya? Nah, ini kita checklist dulu, kemudian kita pilih yang perlahan, bukan, kita pilih yang label ya, soalnya kita mau tampilin label. Nah, oke, untuk fontnya kita bisa sesuaikan dengan selera kita ya. Oke, udah muncul. Kita juga bisa mengubah setiap warna pada kawasannya. Caranya kita klik aja di warnanya. Nah, lalu kita pilih sesuai dengan selera kita. Saya juga akan memilih satu-satu ya, nanti di videonya akan saya percepat pada saat pemilihan warnanya. Nah, oke, ini hasilnya ya. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan titik kecamatan, garis pantai, batas kecamatan, dan juga batas kabupaten. Kita hilangkan dulu peta aslinya. Nah, karena saya sudah membuat titik kecamatan, batas kabupaten, dan juga garis pantai di peta sebelumnya, peta administrasi, maka saya bisa langsung masukkan aja gitu. Karena titik koordinatnya juga sama, kita bisa langsung drag aja, kita bisa masukkan. Nah, udah muncul ya ini batas kabupaten, kemudian batas kecamatan, garis pantai, dan juga satu lagi titik kecamatan. Kemudian kita bisa ubah satu-satu simbolnya. Yang pertama titik kecamatan dulu kita ubah jadi warna merah aja. Kemudian kita bisa tampilkan nama kecamatannya ya, kita klik kanan lalu klik label features. Nah, udah muncul. Kita bisa ubah warnanya dulu ya biar kelihatan. Ke properties, kemudian ganti warnanya jadi merah aja. Nah, oke, udah muncul. Kemudian garis pantainya juga kita ubah jadi warna biru karena biasanya perairan itu warnanya biru. Nah, udah. Lalu batas kecamatan kita ubah juga, disamain aja sama yang peta aslinya. Dan terakhir batas kabupaten, sama juga disamakan dengan peta aslinya. Kita tebalkan aja yang batas kabupaten ya biar lebih kelihatan. Nah, oke, ini udah beres. Kemudian kita akan mendigitasi jalan dan juga sungai. Nah, kebetulan di peta yang saya jadikan acuan ini, dalam peta aslinya itu kurang jelas ya. Ketika di zoom itu jalan dan sungainya itu buram, dan di legendanya juga jadi buram. Jadi saya agak sulit untuk membedakan mana yang termasuk jalan tol, jalan lokal, dan juga jalan provinsi. Maka dari itu saya mencari peta lain yang lebih jelas untuk dijadikan referensi dan juga acuan untuk mendigitasi mana jalan dan juga sungainya. Tetapi saya masih
menggunakan peta ini gitu. Yang peta yang lebih jelas itu hanya dijadikan sebagai acuan saja, mana yang termasuk jalan provinsi, jalan nasional, dan juga jalan lokal. Nanti akan saya cantumkan di pinggir ya, yang dijadikan acuannya. Kemudian kita bisa hilangkan dulu ya yang kawasannya. Terus kita bisa tampilin yang peta aslinya. Ini kita zoom dulu aja ya. Teman-teman bisa lihat jalan dan juga sungainya. Kalau misalkan lihat di legenda itu bingung gitu nentuin mana yang termasuk jalan tol, jalan provinsi, jalan lokal. Karena saat di zoom ini kelihatan sama semua gitu, dan di legendanya juga sama, kayak sama aja, dan makanya bingung untuk mendigitasinya. Maka dari itu saya menggunakan peta lain untuk dijadikan referensi. Nah oke, kita zoom to layer lagi aja. Kemudian kita sekarang bisa mulai mendigitasi jalan terlebih dahulu ya. Kita bikin new shapefile, kemudian kita ganti namanya. Kita akan mendigitasi jalan nasional terlebih dahulu. Ini saya sambil melihat handphone ya, melihat peta yang tadi yang dijadikan sebagai acuan. Nah, jangan lupa juga ganti projected coordinate systemnya. Seperti biasa, kita pilih UTM, kemudian WGS 1984, pilih zona selatan dan pilih zona ke-50. Nah, oke. Kemudian kita langsung aja start editing, lalu ke create features, kemudian kita pilih yang jalan nasional dan pilih yang line garis itu karena kita akan mendigitasi jalan. Oke, kita mulai aja digitasinya, dan ini saya sambil melihat peta yang dijadikan referensi gitu, mana yang termasuk jalan nasional. Nah oke, kalau misalkan udah kita tampilin lagi kawasannya, lalu kita bisa ganti simbol yang jalan nasionalnya. Ini saya juga samain aja ya sama peta aslinya. Nah oke, kemudian kita ganti warnanya. Kalau misalkan di peta yang saya jadikan acuan itu warnanya merah. Oke, nah ini udah tampil ya yang jalan nasional. Lalu kita juga bisa edit nih ukurannya. Kita bisa kecilin aja biar gak terlalu tebal. Sesuaikan aja gitu ya sama petanya. Nah, berikutnya kita bisa stop editing terlebih dahulu. Kita save dulu ya, lupa saya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat file baru ya, yaitu jalan provinsi. Kita hilangkan dulu yang kawasannya. Kemudian kita klik kanan di kawasan dan bikin new shapefile, yaitu jalan provinsi. Kita pilih polyline dan namanya jalan provinsi. Oke, seperti biasa kita edit dulu projected coordinate systemnya. Nah oke, kalau sudah kita bisa start editing dulu, kemudian pilih yang create features jalan provinsi. Kita pilih yang lain, baru kita mulai mendigitasi yang jalan provinsinya.
Kalau sudah, kita bisa ganti warnanya ya. Saya juga masih menyesuaikan dengan peta aslinya, yaitu warna orange. Oke, kalau udah kita zoom to layer lagi. Kemudian kita bikin file baru, yaitu jalan lokal. Seperti biasa, kita ke katalog, kemudian klik kanan, dan bikin shapefile jalan lokal. Pilih yang polyline, dan seperti biasa kita jangan lupa untuk edit projected coordinate systemnya. Oke, kita start editing, lalu pilih create features dan pilih yang jalan lokal. Lalu kita bisa mulai mendigitasi yang jalan lokalnya. Seperti biasa, ini saya sambil melihat referensi dari peta yang jelas. Kalau sudah semuanya, kita bisa ganti lagi warnanya. Nah, ini saya sesuaikan dengan peta aslinya ya, sama seperti tadi. Nah, yang ini oke. Setelah mendigitasi jalan, berikutnya kita akan mendigitasi sungai. Nah, sungai pada peta Kota Makassar ini ada dua jenis, yaitu sungai induk atau sungai utama dan juga anak sungai. Nah, kita bisa hilangkan dulu yang kawasannya. Kita zoom dulu ya. Nah, ini sungai yang lebar itu merupakan sungai induk dan yang kecil-kecil merupakan anak sungai. Seperti biasa, kita bikin file terlebih dahulu, new shapefile, untuk mendigitasi sungainya. Kita akan mendigitasi sungai induknya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tipe yang polyline. Ya, seperti biasa, jangan lupa untuk mengubah projected coordinate systemnya. Ya, kemudian kita bisa langsung start editing ya. Lalu ke create features. Nah, sebenarnya sungai induk ini bisa dibuat dengan SHP region khusus gitu. Namun kita juga bisa mengakalinya dengan polyline, namun nanti ditebalkan saja. Langsung saja kita digitasi yang sungai induknya. Ini loading ya. Nah, langsung saja kita digitasi sungai induknya terlebih dahulu. Nah, jika sudah semua, kita bisa ubah simbolnya dan kita tebalkan ya. Sungai itu biasanya warnanya biru. Kita pilih. Nah, yang ini kita coba dulu. Nah, sepertinya kurang tebal ya. Kita bisa tambahkan lagi dan disesuaikan aja tebalnya. Kalau masih kurang, kita bisa terus tambah angkanya dan nanti warnanya kita ubah jadi biru yang agak lebih gelap. Nah, ini sudah ya, sudah dikasih warna. Kita bisa lihat dulu apakah masih ada sungai yang terlewat, tepatnya induk sungai.
Jika sudah mendigitasi semua sungai induknya, berikutnya kita akan mendigitasi anak sungainya. Kita tambahkan dulu new shapefile ya. Kita beri nama anak sungai. Sama seperti sungai induk, kita pilih tipe yang polyline, hanya saja nanti garisnya lebih tipis. Seperti biasa juga jangan lupa untuk mengganti zona UTM-nya. Berikutnya langsung saja kita start editing untuk mendigitasi, kemudian create features, dan pilih anak sungai, kemudian pilih line. Oke, ini katalognya bisa kita unpin dulu. Nah, kita bisa langsung mendigitasi anak sungainya ya. Kita akan mendigitasi anak sungai yang kecil-kecilnya. Nah, kita ganti juga ya warna anak sungainya. Kita samakan aja sama biru yang sungai induk. Nah, oke. Lalu kita bisa cek dulu ya, kita lihat apakah masih ada sungai yang terlewat belum terdigitasi. Selain itu untuk ketebalan warnanya juga, kita sesuaikan aja, jangan sampai terlalu tebal atau terlalu tipis. Nah, kita telah selesai ya mendigitasi regionnya, kemudian titik kecamatan, batas kabupaten, jalan, dan juga sungai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke layout. Kita ke menu page and setup terlebih dahulu, kemudian pilih A4 saja, dan ininya portrait sama seperti peta administrasi sebelumnya karena ini merupakan kawasan yang sama. Nah, kita sesuaikan saja skalanya 1/100.000, lalu ukurannya juga sesuaikan dengan ukuran kertas yang kita pilih. Berikutnya kita akan menambahkan grid. Kita klik kanan di properties, kemudian pilih grid dan new grid. Jangan lupa juga, ini kita pilih yang tengah karena kita menggunakan zona UTM. Kemudian kita tinggal next aja. Setelah muncul tampilan grids-nya, kita juga bisa mengubah angka yang tadinya ada koma-komanya. Kita bisa ubah dengan klik kanan sama seperti tadi, kemudian pilih properties, dan kita pilih properties lagi, lalu ke labels, dan kita pilih yang additional properties. Oke, ini loading, kita tunggu aja. Nah, kalau udah, kita pilih yang ini, specify the number, kita nolkan saja. Ini gak bisa ya, kita klik aja 0 kalau gitu. Nah, kita oke aja langsung. Ini warnanya abu-abu ya, tadi saya lupa ganti. Kita bisa ke menu properties lagi, ke menu yang tadi, properties dan label, kemudian additional properties, dan kita pilih warnanya yang warna hitam biar lebih jelas. Selain itu, kita juga bisa memperbesar gridnya ya, kotak-kotaknya jika terlalu besar, kita tinggal ke menu intervals, kemudian kita
Perbesar aja X dan Y-nya. Nah, kita coba aja jadi 6 dan Y-nya jadi 8. Kemudian oke aja. Kalau misalkan nanti masih kurang besar, kita bisa tambahkan lagi. Oh iya, jangan lupa juga kita untuk ubah warna garisnya di lines aja biar lebih kelihatan. Kita ganti dengan warna yang biru. Biasanya birunya itu biru yang terang. Nah, tinggal oke aja. Kita tunggu. Nah, ini udah berubah ya. Jika masih terasa belum rapi, kita bisa sesuaikan saja ya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan judul ya. Kita bikin kotak aja di sini. Nah, oke. Jika sudah muncul, jangan lupa untuk ganti warnanya ya. Kita klik aja 2 kali. Kemudian outline-nya kita ganti jadi warna hitam. Dan fit color-nya jadi no color aja biar kelihatan. Nah, oke, kalau sudah ada, kita bisa tambahkan judul. Kita sesuaikan dulu kotaknya. Pokoknya dirapi-rapi aja gitu. Jika sudah merasa rapi, kita klik yang simbol A ini, kemudian klik 2 kali, dan kita bisa tambahkan judulnya ya, yaitu peta penggunaan lahan Kota Makassar. Kemudian kita sesuaikan aja posisinya di tengah-tengah, lalu kita bold juga, karena untuk judul itu harus di bold biar kelihatan dan ukurannya kita perbesar. Nah, oke, setelah itu kita sesuaikan aja. Jika sudah, kita akan menambahkan informasi lain pada petanya. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, kita akan cantumkan informasi lain seperti skala, legenda, dan sebagainya. Pertama-tama kita buat kotaknya terlebih dahulu ya, sama seperti judul tadi. Sesuaikan saja. Nah, jika sudah, warnanya kita ganti jadi no color, dan outline-nya atau garis tepinya kita ganti jadi warna hitam biar lebih jelas. Nah, oke. Informasi pertama yang akan kita cantumkan adalah arah mata angin. Kita ke menu insert, lalu pilih yang north arrow, dan di sini banyak sekali tampilannya. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan selera kita. Lalu posisinya juga nanti tinggal kita rapikan dan disesuaikan saja. Berikutnya kita cantumkan skala, ke menu insert, lalu pilih yang skala bar terlebih dahulu. Di sini juga banyak variasinya, bisa dipilih saja. Nah, setelah itu kita sesuaikan saja posisinya. Jangan terlalu besar juga karena nanti akan banyak informasi yang akan dicantumkan. Pada skala bar ini kita bisa kecilkan angkanya ya, biar gak terlalu banyak juga dan menjadi kilometer. Nah, oke, kalau udah kita sesuaikan saja. Selain itu kita juga bisa cantumkan skala angka. Kita tambahkan saja teks ya. Karena saat saya coba ke menu skala yang di-insert itu angkanya jadi 100,00, jadi bukan 1/100.000 gitu. Jadi kita tulis aja secara manual. Setelah skala, sama seperti
peta aslinya. Di sini juga saya akan menuliskan sistem koordinat referensi ya. Kita klik aja menu teks dan tuliskan sistem koordinat referensinya, lalu nanti kita tinggal sesuaikan saja posisinya. Kemudian kita tambahkan garis pembatas. Kita luruskan dulu ya ini. Kemudian klik 2 kali. Nah, jika sudah, kita akan mencantumkan legenda. Caranya sama, kita ke menu insert, lalu kita pilih yang legend dan kita pilih mana saja yang akan dicantumkan. Ini semuanya cantumkan aja ya. Lalu kita tambahkan yang peta penggunaan lahannya. Nah, ini kita pindahkan, kemudian next, terus ininya ganti jadi legenda judulnya. Nah, next aja. Kita tunggu. Nah, jika sudah ada, kita bisa sesuaikan aja gitu. Ini kan namanya itu masih ada underscore-nya. Kita bisa ungroup terlebih dahulu. Ini bisa kita pindahkan aja dulu ya, biar gak pusing ngelihatnya. Nah, kita bisa ungroup ke convert to graphic dulu. Kemudian setelah convert to graphic, mana ya? Oh, saya salah klik kanan. Nah, convert to graphic, kemudian setelah itu kita ungroup. Kita tunggu. Nah, ini udah ke ungroup ya. Kemudian kita ungroup lagi agar bisa ubah teksnya, karena kan masih ada underscore di keterangannya. Setelah ke ungroup, kita bisa hapus yang gak dibutuhin. Lalu kita bisa edit teksnya dan kita sesuaikan aja agar nanti semua informasinya dapat tercantum di bawah peta. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan sumber petanya. Kita add text terlebih dahulu, kemudian kita ketik saja sumber yang kita dapat dari mana saja. Di sini saya menyesuaikan saja dengan peta yang aslinya. Kemudian setelah menuliskan semua sumbernya, kita dapat menyesuaikan saja posisinya. Kita tinggal dirapi-rapikan saja. Kemudian kita akan menambahkan insert. Kita ke menu insert, lalu pilih data frame. Kita tunggu ya, kalau misalkan sudah muncul, kita tinggal sesuaikan saja. Lalu klik kanan dan data untuk menambahkan filenya. Kebetulan saya sudah menghubungkan foto inset peta Makassar. Nah, oke, tinggal disesuaikan saja karena kotak di bawahnya sudah penuh, kita simpan saja di area yang kosong di bawah petanya. Jika sudah, kita bisa tambahkan keterangan ya. Kita tambahkan garis aja. Kemudian nanti kita add text dan tulis nama Kota Makassar. Setelah itu kita bisa tambahkan garis pembatas terlebih dahulu ya. Nah, oke. Jika sudah, kita bisa rapi-rapi dulu
kotaknya agar nanti nggak berantakan gitu. Setelah rapi, hal terakhir yang kita cantumkan adalah identitas. Kita bisa tambahkan picture terlebih dahulu untuk menambahkan logo instansi, kemudian baru kita tulis identitas kita. Nah, oke, disesuaikan saja, dirapi-rapi agar nanti informasinya cukup. Nah, baru kita cantumkan identitas kita seperti nama. Nah, pertama kita ketik dikutip oleh, baru setelah itu identitas diri. Kemudian kita bisa rapihin dulu petanya ya, biar nanti hasilnya maksimal. Nah, dan yang terakhir, kita juga jangan lupa untuk mencantumkan nama kota atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah yang telah kita digit. Misalnya ini adalah Kabupaten Takalar. Nah, oke, setelah itu kita juga cantumkan nama kabupaten-kabupaten lain yang berbatasan secara langsung. Jika sudah, kita bisa rapikan kembali ya sebelum di-save. Kita sesuaikan saja agar nanti gak berantakan. Jika dirasa sudah cukup rapi, kemudian kita akan menambahkan garis tepi pada petanya. Kita dapat tambahkan kotak ya, lalu sesuaikan saja. Lalu kita bisa ganti warnanya terlebih dahulu dengan no color dan outline-nya dengan warna hitam. Bisa kita pertebal ya, biar nanti kelihatan. Kemudian kita bisa sesuaikan kembali agar terlihat rapi. Jika dinilai cukup rapi, kita dapat save langsung petanya dengan cara klik file kemudian pilih export map, dan saya akan save filenya dalam bentuk JPEG. Kita tunggu. Nah, kita bisa ubah namanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan peta dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.